Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya, semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia. Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual maupun kolektif, sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktivitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Apa sih perbedaan sampah organik dan sampah anorganik? Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi, sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Contoh dari sampah organik adalah sisa nasi, kulit buah, buah dan sayuran busuk, ampas teh atau kopi, bangkai hewan, dan kotoran hewan atau manusia. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Inilah yang menyebabkan sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contoh sampah organik kering misalnya, kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik kering sulit diolah kembali sehingga lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah, karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh dari sampah anorganik adalah plastik, botol atau kaleng minuman, ban bekas, pecahan kaca, barang elektronik yang sudah tidak terpakai, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi dapat dimanfaatkan atau diolah kembali. Lalu apa sih manfaat sampah organik dan anorganik? Manfaat sampah organik yang pertama yaitu bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi sesuatu yang berguna, antara lain pupuk kompos. Yang kedua, bisa dimanfaatkan menjadi tambahan pakan ternak. Sampah organik tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sampah organik juga dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Yang ketiga, bisa diolah menjadi biogas dan sumber listrik. Sampah organik dapat digunakan sebagai sumber listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan dan manusia, limbah tempe dan tahu digunakan sebagai bahan utama. Manfaat sampah anorganik. Manfaat sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan membuat kerajinan dari sampah atau limbah tersebut. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat tas, taplak meja makan, dan pernak-pernik. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R. Yang pertama ada reduce, yaitu pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Contohnya, dengan memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang
menghindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah, dan menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali. Yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda. Contoh, menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain. Yang ketiga ada recycle, yaitu pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Contohnya, dengan mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Dalam mengelola sampah, bisa dengan didaur ulang supaya memiliki nilai yang bermanfaat lagi. Daur ulang adalah suatu cara untuk mengelola sampah dengan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, dan pembuatan produk sampai bernilai guna lagi. Manfaat dari daur ulang antara lain. Yang pertama adalah penghematan sumber daya alam atau SDA, yang kedua adalah penghematan energi, yang ketiga adalah penghematan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA, yang keempat adalah lingkungan menjadi lebih asri, dan yang kelima adalah pengurangan biaya belanja.